Bun, gak usah bingung-bingung lagi deh. Kalau anak-anak minta dibikinin cemilan, langsung aja kita bikinin cemilan simple super sarsat dari sisa roti tawar yang ada di rumah. Sini deh, sini aku kasih tahu ke kalian cara bikinnya. Nah, langsung aja kita siapin roti tawar. Ini rotinya kemarin aku beli 1 bungkus ya, cuma nggak habis, terus berhari-hari dianggurin gitu, nggak ada yang mau makan. Akhirnya aku akalin aja buat bikin cemilan simple. Ini tuh kebetulan banget cuman sisa 3 biji doang, tapi kalau teman-teman mau pakai lebih banyak silahkan ya, tinggal dikaliin aja nanti semua bahan-bahannya. Nah, untuk rotinya ini aku mau potong dulu bagian pinggirnya. Sebenarnya boleh banget kok dipakai sama pinggirnya juga, cuman biar nanti tuh lebih cantik gitu kelihatannya. Jadi bagian pinggirnya aku potong dulu, terus aku sisihkan. Nah, pinggirnya tuh jangan dibuang karena nanti mau kita pakai juga ya. Ya biar nggak mubazir gitu ya. Nah, kemudian roti yang udah kita pisahin pinggirnya kita potong lagi jadi 2 bagian gitu. Terus ini akan kita oles permukaannya 1 bagian sisi aja menggunakan margarin. Tapi kalau kalian mau aromanya tuh lebih wangi dan rasanya lebih enak, bisa banget diganti margarinnya pakai butter. Nah, setelah margarinnya udah dioles secara merata ke semua permukaan roti, sekarang kita beri dengan isian. Aku pakai meses aja secukupnya. Ini karena kesukaan anak aku, jadi sesuaikan aja isiannya dengan selera masing-masing. Kalau nggak pakai meses gimana dong kak? Boleh teman-teman, boleh banget. Boleh diganti pakai selai rasa nanas, selai rasa strawberry, blueberry, pokoknya apa aja yang kalian suka. Nah, kalau udah, terus pinggiran rotinya tuh kita potong-potong ya. Nanti kita mau pakai juga, biar nggak kebuang dan nggak mubazir. Jadi semua bahan tetap kepakai. Nah, buat isiannya aku tambahin juga dengan potongan keju mozzarella. Besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera aja. Terus sekarang tinggal kita tata aja nih. Aku pakein kulit roti atau pinggiran roti yang udah kita potong tadi. Ini potongannya tuh kecil-kecil aja menyesuaikan dengan rotinya. Terus diisi di bagian tengah roti atau di atas meses yang udah kita kasih tadi. Tambahin juga dengan keju mozzarella. Jadi semua bahan tuh bakalan benar-benar kepake, nggak ada yang kebuang atau bahan sisa yang terbuang sama sekali. Nah, kalau udah semuanya tinggal ditata aja di dalam loyang. Isi pinggiran rotinya tuh yang banyak ya, biar biar nanti rotinya tuh jadi gede, terus semua bahan tuh terpakai. Nah, ini udah ya, semuanya tinggal dilanjut aja digulung sampai semua rotinya tuh habis. By the way teman-teman, untuk meletakkan rotinya di dalam loyang, jadi bagian yang kebuka itu ditaruh di bagian pinggir atau bagian terbukanya menghadap ke bagian loyangnya. Nah, itu tuh supaya bagian isian di rotinya itu nggak melebar atau nggak pergi kemana-mana gitu loh, jadi dia tetap terjaga di sana. Nah, kalau udah selesai ditata kayak gini, sekarang kita lanjut mau bikin bahan untuk siramannya. Siapkan susu cair 250 ml, 1 butir telur, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Terus biar ada manis-manisnya gitu, tambahin juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Ini tinggal diaduk aja sampai semua bahannya tuh tercampur merata ya. Nah, kalau udah kecampur rata kayak gini nih, sekarang kita siap buat tuang di atas roti yang udah kita tata ke dalam loyang. By the way, ini loyang aku bocor ya guys, dan kemudian di bawahnya tuh kasih aluminium foil kayak gini biar cairannya tuh nggak keluar kemana-mana. Nah, kalau udah terakhir biar makin enak, aku tambahin juga di atasnya dengan keju mozzarella cukup. Dan udah, ini tuh tinggal di oven aja di suhu 170 derajat selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang. Nah, kalau udah matang kayak gini hasilnya, ini enak banget, kalian wajib. Aku mau spill cara bikin banana bread yang gampil banget, semua orang pasti bisa bikin. Kalau kalian punya sisa pisang yang udah kematangan banget kayak gini, jangan dibuang karena bisa diolah jadi roti pisang. Pertama, kita hancurin dulu pisangnya sampai lembut. Masukin mentega yang udah dilelehin atau olive oil, terus 2 butir telur. Aku nggak tambahin gula putih lagi, tapi pakai coconut sugar biar lebih sehat aja. Terus gulanya sedikit aja karena menurut aku pisang yang matang itu udah manis banget sih. Diaduk-aduk sampai semua kecampur rata, lalu sisihkan. Untuk adonan keringnya, aku pakai 15 sendok makan tepung singkong atau bisa juga tepung terigu biasa, dan baking soda, baking powder masing-masing 1 sendok teh. Lalu tinggal dicampur aja adonan pisang yang pertama tadi dengan adonan kering, diaduk-aduk sampai semua tercampur rata dan teksturnya kurang lebih seperti ini. Terakhir, ini optional ya, aku tambahin lagi coklat chip karena menurut aku perpaduan pisang dan coklat nggak pernah salah. Kalau mau dipanggang di oven, jangan lupa baking tray-nya dioles margarin dan tepung, terus di dusting seperti ini supaya nanti adonannya tuh nggak lengket kalau udah mateng. Kalau baking tray-nya udah tercoating dengan sempurna, baru kita tuang adonan yang tadi perlahan-lahan sampai terisi penuh. Biar hasilnya cantik, bagian atasnya aku taburin coklat chip lagi deh. Kalau kalian nggak punya oven, tenang aja, roti pisang ini bisa juga dikukus kok. Tinggal masukin aja ke wadah tahan panas, tapi ini wadah aku terlalu lebar, jadi aku pindahin lagi ke yang lebih
lebih kecil. Ini sebenarnya tutorial memperbanyak cucian ya. Jangan lupa dirata-ratain dan ditambahin choco chip lagi di atasnya. Yang di oven aku pakai suhu 200 derajat di 45 menit, tapi tergantung oven kalian deh settingannya gimana. Hasilnya pas udah jadi kayak gini. Kalau dipanggang di oven tentu bagian luarnya itu crusty alias ada garing-garingnya gitu ya. Kalau untuk yang dikukus prosesnya lebih cepat, kayaknya 15-20 menit tuh udah matang sempurna. Aku cek udah nggak ada adonan yang masih basah. Dan ternyata aku dan anak-anak malah lebih suka yang dikukus karena hasilnya lebih empuk, moist, dan lembut. Kalau kalian tim panggang atau tim kukus nih kira-kira? Wah ini nih, ini yang bikin aku ketagihan bikin kue cantik ala bakery. Yang biasanya per slice harganya puluhan ribu, kalau buat sendiri modal sekitar 50.000 udah dapet satu loyang. Apalagi cara buatnya gampang banget, dan untuk hasilnya jangan ditanya, ini juga sama enaknya dengan yang dijual loh. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama kita buat layer bagian bawah. Lelekan coklat blok dan margarin, setelah itu dinginkan. Di wadah yang berbeda, mixer gula, telur, dan cake emulsifier. Bahan-bahan ini dimixer dengan kecepatan tinggi hingga kental berjejak seperti ini. Setelah itu masukkan tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Aduk rata kembali. Setelah itu masukkan coklat yang sudah kita lelekan tadi. Setelah tercampur rata, masukkan dalam loyang dan ini tinggal kita kukus selama 30 menit hingga matang. Untuk layer atasnya, kita tim dulu gelatin dan air. Gelatin ini penting untuk menjaga struktur kue kita ya. Setelah mencair seperti ini, bisa diangkat. Di wadah yang lain, mixer cream cheese atau spread cheese dengan gula halus hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan whipped cream bubuk, tambahkan air dingin, lalu mixer hingga mengembang dan kental. Lalu masukkan cream cheese-nya. Setelah tercampur rata, masukkan gelatin yang sudah kita tim tadi. Ini tinggal diaduk hingga rata. Setelah itu taruh di atas kue yang sudah dingin, ratakan permukaannya, lalu ini disimpan di dalam kulkas selama 2-4 jam. Setelah set semua bisa kita angkat dari loyangnya, dan ini bisa dihias sesuai dengan selera. Aku sendiri menghiasnya dengan buttercream yang aku buat pola seperti ini, lalu di atasnya tinggal ditaburkan coklat bubuk. Dan ini dia cheese brownies mouse cake siap untuk disajikan. Siapa sangka muffin coklat satu ini rasanya mirip banget sama toko bakery terkenal. Campurkan semua bahan yang tertulis di video. Masak di api sedang hingga mengental dan licin. Matikan api, campurkan margarin atau butter. 125 gram coklat batang aduk sampai rata. Tuang telur dan minyak goreng, kocok lepas. Campur ke dalam adonan secara bertahap. Masukkan bahan kering yang tertulis di video, lalu aduk tercampur rata. Isi 3/4 ke dalam cup muffin. Beri topping choco chip sesuai selera. Oven di suhu 170 derajat selama 25-30 menit. Sudah matang, tunggu sampai dingin. Hasilnya super lembut, moist, nyokat,